Pria ini bernama Feng. Feng terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ibunya sendiri berjualan bebek goreng. Di hari itu, Feng meminta untuk SPP sekolah yang telah menunggak selama 4 bulan pada ibunya. Tetapi ibunya tidak memiliki uang. Bahkan Feng disuruh untuk meminjam uang pada sepupunya yang bernama Hung. Ternyata Hung ini bekerja di klub malam. Feng pun mencoba mendatangi sepupunya itu. Ketika itu ada seorang wanita yang bernama Michelle yang menghampiri Hung. Melihat pria baru, Michelle pun langsung mencoba menggodanya. Tetapi Hung mengatakan kalau pria itu saudaranya. Kemudian ada seorang yang bernama Chris yang sedang bersama Yoyo langganannya. Lalu Feng pun memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di pagi harinya, Feng sedang bermain basket di sekolah bersama teman-temannya. Ternyata Feng ini telah memiliki pacar yang bernama Jolie. Kemudian ada murid anak orang kaya yang bernama Peter. Peter ini mendatangi Julie untuk mengajaknya kencan di malam ini. Akan tetapi, Jolie menolaknya karena dirinya telah mempunyai janji akan keluar dengan Feng. Setelah pulang sekolah, Feng mengajak Jolie untuk main ke rumahnya. Karena suntuk, Feng mengajak Jolie untuk menonton kuda renggong. Ketika mereka tengah asik praktek adegan kuda renggong, si ibu masuk ke dalam kamar Feng. Dan ibunya mengetahui kalau anaknya sedang begituan. Tetapi sang ibu tidak memarahi Feng. Bahkan sang ibu menyarankan agar menggunakan balon terbang supaya tidak terjadi apa-apa. Lalu Feng menemui ayahnya dan Feng menceritakan kalau aksinya dipergoki oleh ibunya. Sang ayah justru mengajari Feng cara menaiki kuda renggong dan Feng harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Keesokan harinya, Feng melihat kalau sahabatnya sedang dibuli oleh Peter. Feng memutuskan untuk membela sahabatnya itu, dan Feng terlibat perkelahian di dalam sekolah. Akibat dari perkelahian itu, Feng harus dikeluarkan dari sekolah, dan sahabatnya merasa bersalah pada Feng. Tiba-tiba turun hujan. Di saat itu terlihat seorang wanita cantik yang sedang kesulitan menggantikan ban mobilnya. Feng memutuskan untuk membantu wanita itu untuk menggantikan ban mobilnya. Setelah selesai menggantikan ban mobil, wanita itu berniat akan memberi uang pada Feng. Karena ikhlas membantu, Feng menolak uang pemberian wanita itu. Karena tak memiliki uang, apalagi ibu Feng dalam keadaan sakit, Feng memutuskan untuk ikut bekerja dengan Hung di sebuah klub malam. Di klub malam itu, Feng bekerja sebagai cleaning service. Saat itu Yoyo mencoba merayu Feng, dan Yoyo bersedia membayar Feng $10.000 jika Feng mau bermain dengannya. Feng langsung mengiyakan ajakan Yoyo. Sungguh terkejut ketika Yoyo mengetahui batang yang besar milik Feng. Tapi sayang, Feng cukup lemah. Dan itu membuat teman-teman Yoyo mengejek Feng. Lalu Feng menyendiri dan Chris menghampirinya. Chris mengatakan kalau itu hal yang wajar ketika seorang pria baru pertama kali melakukannya. Kemudian Chris memberikan job pada Feng untuk menemani seorang wanita. Tentu saja Feng sangat senang mendapatkan job yang kedua. Tapi sial, ternyata Feng harus menemani wanita gendut yang memiliki nafsu makan yang besar dan membuat Feng ilfil padanya. Dan di tempat itu ada Peter, dan Peter sengaja mengambil video saat Feng lagi bersama wanita gendut itu. Peter juga membagikan video itu pada teman-temannya. Sampai akhirnya Jolie juga mendapatkan video itu. Akhirnya Jolie menghubungi Feng, dan Jolie memutuskan Feng di saat itu juga. Setelah itu, Feng menemui ayahnya yang sedang mengamen. Feng mengatakan kalau ibunya sedang sakit dan Feng telah dikeluarkan dari sekolah. Kini, Feng bekerja di sebuah klub malam. Mendengar itu, sang ayah menyarankan Feng untuk menemui seseorang yang bernama Abson.
Abson sendiri rekan kerja ayahnya. Sang ayah meminta Feng untuk bisa menagih hutangnya Abson sebesar 30 juta dolar. Dan ayahnya berharap agar Feng belajar pada Abson temannya itu. Sorry咯。 Suatu hari, Feng bertemu dengan teman sekolahnya. Dan Feng menceritakan kalau dirinya sekarang bekerja sebagai guru. Lalu temannya itu memberikan masukan agar Feng merubah penampilannya, agar lawan jenis tertarik padanya. Kemudian, Feng memutuskan untuk pergi ke salon milik Abson. Sekalian dirinya ingin bertemu dengan Abson. Melalui info yang didapat dari anak buah Abson yang bekerja di salon, akhirnya Feng bisa bertemu dengan Abson. Setelah itu, Feng langsung menanyakan cara terkuat untuk bermain futsal pada Abson. Tak sungkan, Abson pun memberikan pengalaman yang telah ia dapatkan. Setelah itu, Feng pun menagih uang milik ayahnya pada Abson. Abson mengatakan kalau ayahnya Feng lah yang telah berhutang padanya. Lebih dari 30 juta dolar hutang pada Abson. Kemudian Feng menemui ayahnya dan Feng mengatakan kalau Abson tidak mau bayar hutangnya. Tak lama kemudian datang beberapa orang menemui ayah Feng dan mereka berniat ingin menagih hutangnya. Karena tidak bisa membayar, akhirnya terjadi keributan yang dimana ayahnya Feng harus kembali pada ilahi. Lalu Feng kembali datang untuk menemui Abson untuk menagih hutang ayahnya. Feng juga menceritakan kalau ayahnya telah berpindah alam. Ternyata Abson telah mengetahui berita itu dan Abson menantang tinju pada Feng. Jika dirinya kalah dari Feng, maka Abson akan membayar hutang ayahnya. Tapi sayang, Feng dengan mudah bisa dikalahkan oleh Abson. Setelah pertarungan itu, Abson memberikan taktik cara bermain lidah yang dimana Abson mampu mengambil pil di dalam gelas dengan menggunakan lidahnya. Dengan trik ini bisa membuat wanita tidak berdaya. Tanpa malu, Feng meminta Abson untuk mengajarinya. Abson pun menyuruh Feng untuk berlatih dengan menggunakan uang koin yang ditempel pada kaca. Feng harus menjilat koin itu, namun koin itu jangan sampai terjatuh. Feng terus berlatih setiap hari, dan akhirnya Feng bisa berhasil. Kemudian, Feng menunjukkan hasil dari latihannya pada Abson. Feng langsung mempraktekkan pada anak buah Abson, dan hasilnya Abson merasa bangga pada Feng. Dengan trik yang baru, Feng yang percaya diri menemui Yoyo yang lagi bersama Chris. Feng berjanji tidak akan mengecewakan Yoyo lagi. Benar saja, di malam itu Yoyo dibuat tak berdaya. Sejak itulah Feng mulai kebanjiran orderan di dunia malam. Michelle yang mengetahui kehebatan Feng mencoba membuat janji pada Feng. Ternyata rumor yang beredar benar. Michelle dibuat tak berdaya dan Michelle ketagihan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Feng. Suatu hari ada casting film raja. Feng mencoba keberuntungannya di dalam dunia peran. Akhirnya sutradara wanita yang bernama Choli kagum pada penampilan Feng dalam casting itu. Choli meminta pada Feng untuk menjadi aktor di dalam filmnya. Ternyata Choli ini wanita yang pernah ditolong Feng saat ban kempes. Dan sejak itulah Feng mulai sibuk untuk menjalani syuting. Cinta bersemi terjadi antara Feng dan Choli karena keseringan mereka bersama. Karena keseriusan Choli pada Feng, Choli memberanikan diri untuk mengenalkan Feng pada ayahnya. Ketika di rumah, Feng diperkenalkan pada ayahnya yang bernama Pak Bet. Tak diduga, ternyata Michelle ini ibu tiri dari Choli. Tentu Feng merasa terkejut bisa bertemu Michelle di rumah keluarga Choli.
Mereka berdua berkenalan dan menutupi aib mereka sendiri. Hola. Pak Ben meminta Feng untuk selalu menjaga putrinya, dan Feng jangan pernah menyakitinya. Michelle merindukan pelayanan yang diberikan oleh Feng, dan Michelle mencoba untuk membayar Feng lebih mahal. Akan tetapi permintaan itu ditolak oleh Feng. Tampaknya Michelle jatuh cinta pada Feng, tetapi Feng merasa lebih nyaman untuk menjadi seorang aktor film. Feng mencoba berkata jujur pada Choli, latar belakang dirinya. Akan tetapi Choli menerima Feng apa adanya, dan ia tidak peduli dengan latar belakang Feng. Michelle sangat kecewa atas keputusan Feng, dan Michelle menonton adegan dirinya yang lagi bersama Feng dengan keadaan oleng berat. Karena oleng berat, Michelle pun sampai tertidur, dan di saat itulah Pak Ben mengetahui kelakuan bejat istrinya, serta Feng pacar anaknya. Pak Ben menyuruh anak buahnya untuk menculik Feng, dan Feng dibawa ke rumah sakit. Pak Ben yang kesal pada istrinya, ia menyuruh anak buahnya untuk menggarap sawah milik istrinya. Lalu Pak Ben akan menghabisi Feng, tapi tiba-tiba Choli datang, dan ia meminta pada ayahnya untuk melepaskan. Michelle yang berhasil meloloskan diri, akhirnya menodongkan pistol pada Pak Ben dan menembaknya. Setelah itu terjadilah pertarungan Choli dengan ibu tirinya, yang membuat Choli terluka tusukan di perut. Feng yang telah terbangun akhirnya menodongkan pistol pada Michelle dan menembaknya. Feng yang melihat Choli terluka di perutnya langsung membawanya ke rumah sakit. Ternyata Choli bisa berhasil selamat, dan kini Feng bisa bersama Choli selamanya. Dan film pun harus berakhir. Bye.